Luak nan Tigo. Luak atau Luhak adalah wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkabau yang terletak di pedalaman Sumatera Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah Darek. Bahasa Indonesia darat. Untuk membedakannya dengan wilayah rantau Minangkabau, baik rantau pasisir di sepanjang pantai barat Sumatera maupun rantau hilir di wilayah Riau dan bagian barat Jambi. Dalam tambo alam Minangkabau, luak memiliki makna kurang atau berkurang. Terdapat 3 luak di Minangkabau, yaitu luak Tanah Datar yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawah Lunto. Luak Agam yang meliputi Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Luak 50 Kota yang meliputi Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Luhak Tanah Datar. Dahulunya perkampungan awal Minangkabau memiliki 3 sumur yang juga mereka sebut sebagai luhak. Salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar, sehingga masyarakat yang bisa minum dari sumur tersebut didefinisi sebagai masyarakat luhak tanah datar. Pengertian kedua mengenai luhak adalah kurang. Luhak Tanah Datar sekarang disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang bertambah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar dapat digambarkan dengan pepatah Minang, buminyo lambang, ayenyo tawa, ikannya banyak. Pepatah ini menggambarkan kondisi alam dan budaya luhak yang juga disebut sebagai luhak nan tuwo. Luhak Tanah Datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi, sehingga sebagian besar penduduk hidup dari hasil pertanian, terutama sayur-sayuran, apalagi dengan kondisi cuacanya dengan udara sejuk. Ikannya jinak merupakan metafora akan kondisi penduduknya yang ramah, karena memang dari sinilah dipercaya awal mula kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Bentuk rumah gadang luhak Tanah Datar juga khas dibandingkan dengan luhak lainnya. Rumah gadang memiliki anjungan di sebelah kiri dan kanan. Bagian lantai di sebelah kiri dan kanan rumah gadang sangat dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Rumah gadang tipe ini sangat kuat akan pengaruh koto piliang. Luhak Agam. Sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagari Tuwo Pariangan terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan mensian, sehingga kelompok masyarakat yang bisa mengambil air di sana didefinisikan sebagai masyarakat Luhak Agam. Pengertian kedua mengenai luhak adalah kurang. Konon masyarakat di sini kekurangan tokoh-tokoh agama, sehingga siar Islam tidak sebagus luhak Tanah Datar. Banyak tokoh agama yang datang dari luhak luar ataupun penduduk kota yang belajar keluar agam. Dari sinilah kemudian muncul istilah Luhak Agam yang artinya kurang tokoh agama. Luhak nan tengah ini digambarkan dengan pepatah Minang, buminyo ange, ayenyo karuah, ikannya liar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi geografis Luhak Agam yang cenderung lebih panas dari wilayah Luhak Tanah Datar. Masyarakat Luhak Agam digambarkan emosional dengan tingkat persaingan tinggi. Penduduk Luhak nan Agam lebih heterogen dan beragam, karena memang di daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Berbeda dengan rumah gadang Luhak Tanah Datar, bentuk rumah gadang Luhak Agam memiliki dominan dipengaruhi kelarasan bodi caniago. Lantai rumah gadang dibuat rata tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan. Luhak 50 Kota. Kelompok masyarakat ketiga yang bermukim di Nagari Tuwo Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Masyarakat ini memiliki sumur atau luhak sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Orang-orang inilah yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan didefinisikan sebagai penduduk luhak 50 kota. Pengertian kedua luhak adalah kurang. Ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini kurang jumlahnya. Dari sinilah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga ini disebut sebagai penduduk 50 kota. Kondisi luhak 50 kota digambarkan lewat pepatah Minang, buminyo sajo, ayenyo janiah, ikannya jinak. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat 50 kota cenderung homogen, memiliki ketenangan pikiran dan hidup dalam rukun damai. Bentuk rumah gadang luhak 50 kota tidak jauh berbeda dengan rumah gadang luhak Agam.
Lantai dibuat datar tanpa ada anjungan di bagian kiri dan kanan seperti rumah gadang luhak tanah datar. Marawa adalah bendera tradisional Minangkabau yang melambangkan 3 luhak. Warna hitam 50 koto, diantaranya adalah Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Warna merah Luak Agam yang wilayahnya meliputi Nagari Padang Pariaman Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Warna kuning Luak Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjang kemenangan. Dalam adat Minangkabau, penggunaan bendera Marawa bukan hanya sekedar umbul-umbul, tetapi juga mempunyai arti dan makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau serta melambangkan 3 hal dalam simbol warna tersebut. Dalam fungsinya, bendera Marawa di Minangkabau digunakan pada saat perayaan saja, seperti hatam Al-Quran, pengangkatan penghulu, pernikahan, atau acara-acara adat lainnya. Daerah rantau adalah tempat merantau orang-orang tua zaman dahulunya dari wilayah Darek atau Luak ke berbagai daerah sekitarnya. Rantau Tanah Datar mencakup rantau Batanghari yaitu Provinsi Jambi sekarang. Rantau Luak Agam sepanjang pesisir barat pantai Sumatera Barat mulai dari Pasaman sampai ke Bengkulu. Rantau Luak 50 kota, daerah Kampar Kiri dan Kampar Kanan Provinsi Riau sampai ke Nagari 9 Malaysia. Rantau Luak Tanah Datar, daerahnya yaitu daerah dengan nama Rantau 67 Jurai. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on.